warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Alhamdulillah hadir semua, berarti semua di sini sehat-sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai gerak melingkar beraturan dan besaran-besaran yang ada di dalam gerak melingkar beraturan. Nah, hari ini kita akan membahas apa? Kira-kira ada yang tahu? Masih berhubungan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini, kita menonton video berikut ini dulu ya. Cekidot. Bagaimana? Kalian udah pernah belum menaiki wahana ontang-anting tersebut? Udah Bu. Ya udah ya. Gimana rasanya? Takut. Oh ya, takut deh. Wahana ontang-anting itu kenapa ya bisa berputar terus, bergerak melingkar terus gitu? Dan kenapa kok orang-orangnya itu nggak pada terpental keluar, tetap di situ dan berputar dengan melingkar. Nah, terus itu ada gaya apa aja sih yang menimbulkan geraknya itu tetap melingkar dan orang-orang tersebut itu tidak terpental keluar? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita menjawabnya dengan melakukan percobaan sederhana ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas apa itu gerak melingkar beraturan, kemudian besaran-besarannya. Coba sekarang sebutkan besaran-besaran yang ada di dalam gerak melingkar beraturan. Ada yang masih ingat enggak? Ya, Mbak Salsa? Periode, frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut. Iya, betul. Frekuensi, periode, kecepatan linear, kecepatan sudut. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Coba ada yang tahu nggak percepatan sudut pada gerak melingkar beraturan itu besarnya bagaimana? 0 Bu. Ya betul, percepatan sudutnya itu 0. Nah, ingat nggak kemarin kita itu kan udah membahas bahwa besaran kecepatan sudut itu besar dan arahnya itu tetap, maka percepatan sudutnya juga tetap 0 maksudnya 0 ya, 0. Kemudian sekarang bagaimana dengan percepatan linearnya? Ada yang tahu nggak? 0 juga Bu. Iya betul sekali Mbak. Jadi percepatan linearnya itu juga 0 karena percepatan sudutnya 0. Ya pintar. Tadi kan percepatan sudutnya 0, percepatan linearnya juga 0. Jadi di dalam gerak melingkar beraturan itu tidak ada percepatannya dong? Tentu tidak. Tentu ada maksudnya. Ada percepatannya, yaitu percepatan sentripetal. Nah, apa itu percepatan sentripetal? Kita akan mengetahui jawabannya setelah kalian melakukan percobaan sederhana dulu, kemudian diskusikan, lalu kita bahas bersama. Oke? Kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana dengan memutar-mutarkan beban. Nah, coba kalian buka LKS kalian ya. Situ kalian baca
bahan-bahannya pajak, kemudian cara kerjanya gimana, kemudian kalian lakukan percobaan tersebut dan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, cara kerja dari percobaan sederhana tersebut itu gampang banget ya. Pertama, kalian rangkai alatnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita menggunakan bahan-bahannya sederhana saja. Nah, seperti ini udah. Kemudian timbang massa bebannya. Nah, ini kita menggunakan ini massa bebannya itu kita timbang dulu berapa. Kemudian putar beban secara melingkar sebanyak 10 kali putaran. Kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas kalian putar itu juga dicatat waktunya ya. Waktu untuk beban ini berputar 10 kali putaran itu berapa, dicatat. Kemudian jari-jarinya juga diukur. Jari ini kan bentuk lingkaran, berarti kan ini jari-jari. Nah, jari-jarinya ini berapa, kalian ukur juga. Nah, kemudian setelah melakukan percobaan itu, kalian tulis hasil kalian di tabel hasil pengamatan di LKS kalian ya. Kemudian diskusikan. Oke, selamat bekerja. Jika suatu benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mempertahankan kecepatan tetap yang dimilikinya, berarti ada percepatan yang selalu tegak lurus dengan arah kecepatannya, sehingga lintasannya selalu berbentuk lingkaran. Nah, percepatan yang diperlukan mengarah ke arah pusat lingkaran dan disebut percepatan sentripetal. Karena arahnya yang ke pusat inilah, maka percepatan ini disebut percepatan sentripetal atau percepatan radial yang berarti mencari pusat. Benda yang bergerak melingkar dengan jari-jari R itu kan menempuh busur lingkaran sepanjang delta S sama dengan delta theta dikalikan R. Nah, analog dengan persamaan ini, besar selang kecepatannya itu sebesar delta V sama dengan delta theta dikalikan V. Sehingga percepatan sentripetalnya itu A sama dengan delta V per delta T. Nah, karena delta V itu delta theta kalikan V, maka kita masukkan ke rumus delta V, maka menjadi A sama dengan delta theta dikalikan V per delta T. Nah, seperti ini sudah. Karena omega sama dengan delta theta per T, delta T maksudnya, maka A sama dengan omega dikalikan V. Karena ini ya, kan omega itu kan delta theta per delta T. Nah, delta theta per delta T itu kita ganti dengan omega, maka A sama dengan omega kali V. Omega kali V. Nah, kita ingat pada pertemuan sebelumnya itu kan ada persamaan V sama dengan omega kalikan R. Kita substitusikan V ini masuk ke dalam persamaan A sama dengan omega kali V, maka A sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Nah, atau bisa juga A sama dengan V kuadrat per R. Nah, jadi persamaan percepatan sentripetal itu ada dua ya persamaannya. A sama dengan omega kuadrat R atau A sama dengan V kuadrat per R. Dengan
biasanya itu simbolnya AS karena biar membedakan bahwa AS itu percepatan sentripetal. Nah, AS itu percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian V itu kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Dan R yaitu jari-jari, satuannya meter. Nah, arah percepatan linier ini selalu menuju pusat. Dimanapun benda itu bergerak, pasti arahnya selalu menuju pusatnya. Nah, dan tegak lurus dengan vektor kecepatannya. Selanjutnya kita bahas mengenai gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu arahnya juga selalu menuju ke pusat lingkaran. Setiap benda yang bergerak melingkar memerlukan gaya sentripetal yang berfungsi untuk mengubah arah gerak benda sehingga tetap pada lintasan berupa lingkaran. Seperti tadi ya, yang ontang-anting itu kan geraknya selalu berupa lingkaran karena ada gaya sentripetalnya. Juga ada tadi percepatan sentripetal yang mempertahankan gerak melingkar. Nah, ingat persamaan hukum Newton di mana F sama dengan M dikalikan A. Nah, untuk mencari gaya sentripetal, maka kita ubah menjadi Fs gaya sentripetal sama dengan M dikalikan AS, atau berarti gaya sentripetal sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Nah, kita kan tadi sudah menemukan persamaan percepatan sentripetal. Ada omega kuadrat R dan V kuadrat per R. Nah, kita tinggal masukkan aja ke persamaan gaya sentripetal. Berarti menjadi, jika omega kuadrat R kita masukkan, maka Fs sama dengan M dikalikan omega kuadrat R. Nah, jika F kuadrat R yang kita masukkan, maka menjadi M dikali V kuadrat per R. Gimana? Mudah kan? Nah, ini dengan satuan gaya sentripetal itu sama Newton ya, masih sama Newton. Kemudian massanya kilogram dan omega kecepatan sama jari-jarinya masih sama kayak tadi ya, satuannya. Nah, coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa ontang-anting itu selalu bergerak melingkar, kemudian juga orang-orangnya itu tetap berada pada lingkaran tersebut, tidak terpental keluar. Jadi penyebabnya kenapa? Karena ada gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Iya, betul. Karena ada gaya dan percepatan yang menuju ke pusat lingkaran karena arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi orang-orangnya itu tidak terpental keluar dan ontang-anting tersebut tetap bergerak melingkar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan tidak melupakannya secepat itu ya. Untuk laporan percobaan tadi, kalian kumpulkan ya masing-masing kelompok aja. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.